Sandarkanlah lelamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Apapun profesi kita, berbagi adalah sebuah keuntungan. Karena waktu kita berbagi, sesungguhnya kebahagiaan kita pun bertambah-tambah. Seperti yang dilakukan oleh seorang bapak muda lulusan psikologi Universitas Sanata Dharma, Jimmy Sugiarto. Beberapa tahun belakangan ini beliau sangat serius membangun Rumah Konseling Jogja. Sebuah tempat konseling bagi orang-orang yang mengalami permasalahan dengan jiwanya. Survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Hal ini berarti 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan jiwa. Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Halo teman-teman Arise and Shine, jumpa lagi dengan saya Monica Sinaga. Dan kali ini spesial sekali karena kita akan membahas mengenai berbagi melalui profesi. Bersama dengan saya sudah ada Bapak Jimmy Sugiarto. Beliau adalah pendiri dari Rumah Konseling Jogja. Yang menarik buat saya adalah pertama kali mengenai kata konseling itu sendiri. Ya. Sebenarnya konseling itu apa sih Pak Jimmy? Ya, konseling itu sebetulnya kita membantu ya. Jadi bukan memberi jawaban, tapi kita membantu orang untuk menemukan solusi dari persoalan yang sebetulnya mereka sudah miliki solusi itu dalam diri mereka sendiri. Jadi konseling itu sebetulnya kita sedang membimbing mereka untuk menyadari jalan keluar yang mereka miliki sendiri. Pada awalnya, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga Pak Jimmy memutuskan mau mendirikan rumah konseling ini? Waktu itu saya tahun 99, saya sebetulnya ambil S1 itu psikologi. Tapi lebih tertarik ke dunia mengajar gitu, jadi dosen. Karena saya berpikir kalau kita melayani konseling, kita terima klien tuh urusannya panjang dan kompleks gitu. Karena harus nanti mereka ketika ada masalah kita dihubungi dan itu bisa berkepanjangan. Sehingga saya mikir males gitu. Tapi tahun lalu tepatnya tanggal 5 Juli saya sedang ada di Jakarta di rumah teman saya, dan waktu itu kami ngobrol-ngobrol karena selesai kami ikut training konseling dan dia tiba-tiba berkata, "Pak, nggak kebetulan loh kalau Tuhan itu dulu mengizinkan Pak Jimmy S1-nya di psikologi gitu, sekalipun sudah mungkin belasan tahun Bapak nggak pernah pakai itu, tapi kami percaya kok ada sesuatu di situ." Nah, perkataan mereka tuh buat saya mikir-mikir gitu. Buat saya berpikir, oh iya ya. Dan saya kembali menyadari passion saya waktu itu. Saya sebetulnya masuk ke psikologi untuk menolong orang lain gitu. Lalu kenapa saya egois dan nggak mau pakai ilmu yang sudah saya miliki. Dan saya sendiri sempat mengalami masalah keluarga, terutama dalam mendidik anak. Dan itu buat saya, waktu itu saya pulih karena saya belajar konseling. Saya pulih karena saya juga dikonseling orang lain. Nah, kenapa saya tidak bagikan apa yang saya alami itu untuk menolong atau memulihkan orang lain? Maka malam itu juga, ini jadi tanggal berdirinya Rumah Konseling Jogja itu 5 Juli, itu saya langsung buat Instagramnya, kemudian saya buat Twitter dan lain sebagainya. Terus besoknya saya balik ke Jogja, saya langsung hubungi web, jadi soalnya ada web juga ya. Kita hubungi web dan mulai kita buka layanan Rumah Konseling Jogja itu, Bu. Ya. Tapi kalau secara personal sebenarnya bagaimana dengan latar belakang keluarga dari Pak Jimmy sendiri? Nah, ya, saya sebetulnya bukan dari
keluarga yang ideal, sekalipun keluarga saya baik, tapi bukan keluarga yang ideal karena orang tua tipe zaman dulu, Bu, yang mereka nggak banyak komunikasi, tidak ekspresif menyatakan kasih. Tidak banyak gitu. komunikasi karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, begitu? Ya, mereka sibuk dengan pekerjaan, tapi karena kakek nenek saya juga orang yang, ya orang tua zaman dulu itu kan nggak banyak ngobrol bebas seperti kita. Paling kalau ditanya, Pak gimana? Cuma gitu aja. Nah, itu membuat papa mama saya itu juga jadi orang tua yang diem. Paling mereka kasih makan, bayarin sekolah, tapi mereka nggak banyak, oh kamu hidup itu harus seperti ini, kamu ada persoalan apa. Jadi pembicaraan kita nggak seluas itu gitu. Nah, itu ternyata berefek ke keluarga saya, Bu. Itu anak-anak saya, anak-anak zaman now. Dan ternyata dalam hal-hal tertentu itu kayak apa yang terjadi di zaman dulu dengan orang tua saya itu tanpa saya sadari, saya nggak mau kayak gitu. Tapi ketika konflik dengan anak, emosi-emosi negatif saya, kemarahan saya, terus cara memperlakukan anak, ternyata nggak beda dengan orang tua saya. Sehingga itu buat anak saya itu kayak trauma sama saya, jauh sama saya. Pada waktu itu, kalau mengistilahkan bahasa sekarang, Pak Jimmy ada teman curhat, misalkan sahabat atau saudara, jadi mungkin habis dimarahin papa lalu bisa cerita ke siapa gitu, atau cenderung dipendam sendiri Pak waktu itu. Nah, saya itu SD, Bu, sekolah dasar, nggak punya temen. Nggak punya teman. Jadi temen saya main pertama kali ke rumah itu di kelas 6 SD sudah mau lulusan. Saya baru sampai open. Nggak punya teman, Pak? Nggak suka Karena berteman atau? pemalu sekali. Bahkan sampai SMP, saya cuma punya satu teman dekat. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, cuma punya satu teman dekat dan hanya dia yang main ke rumah saya. Nah, ditambah di sekolah tuh, kayak guru memperlakukan, kamu ini memang lamban. Dari kelas 1-2 SD itu memang seperti itu. Kamu lamban, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, itu terpatri di ingatan saya, sehingga, oh saya tuh memang orang yang memalukan, saya memang orang yang kayaknya aneh, saya memang bukan orang yang kayaknya bisa bergaul dengan banyak orang, maka saya menutup diri gitu. Apa yang Pak Jimmy lakukan pada saat itu ketika menyadari, oh oke, ini kayaknya saya ada masalah dan saya butuh seseorang untuk pemulihan terhadap diri saya terlebih dahulu ini? Ya, waktu itu sebetulnya masalah itu terjadi ketika saya kuliah psikologi ya. Itu masalah pertama yang timbul ketika saya sadar saya butuh orang lain. Saya sempat depresi. Gara-garanya seorang Pak Jimmy sempat depresi, sempat dirawat dokter jiwa. Oh, iya? Katanya psikolog itu kalau nggak ngalami dulu katanya nggak ya, afdol. Jadi saking saya pengen cepat lulus, maka semua mata kuliah praktikum psikologi yang harusnya baru di semester 5, semester 6, itu saya ambil di semester 4. Nah, akibatnya di situ saya stres, depresi, saya jadi orang yang kadang halusinasi. Kalau ada orang kumpul-kumpul gitu, rasanya mereka tuh kayak mau bunuh saya. Terus denger kayaknya Tuhan nyuruh harus gini, kalau enggak gini awas dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya orang tua saya angkat tangan, lalu orang tua saya bawa saya ke psikiater, lalu lewat pelayanan gereja juga, jadi gereja membantu, kemudian lewat obat juga gitu, akhirnya saya stabil. Nah, dari situ saya baru tahu rasanya kalau orang depresi atau ngalami gangguan tuh rasanya kayak di dunia yang kita ngeliat nih orang lain, tapi orang lain nggak bisa memahami kita, dan kita kayak mau minta tolong ke mereka tuh, mereka belum tentu bisa ngerti kita. Adik saya bilang, Kak, kenapa sih kamu jadi kayak orang gila kayak gini? Karena mereka semua nggak bisa memahami. Dulu sampai gitar saya pukulkan kepala dibentur-benturin tembok, saking stresnya seperti itu, saking depresinya, tidur mimpi-mimpi gitu. Nah, disitulah saya timbul empati. Besok setelah saya lulus psikologi, paling nggak jadi dosen, atau nanti kalau bisa praktek itu saya bisa menolong orang-orang yang mungkin nggak semua orang pada umumnya akan paham orang yang sedang mengalami gangguan mental itu seperti apa gitu. Nah, kita masyarakat awam itu kadang kita kaget ketika mendengar kata stres. Padahal stres itu tekanan. Ketika kita besok mau ujian itu sebetulnya kita stres. Jadi stres itu nggak berarti gila.
Tapi gini, ketika seseorang itu menghadapi kondisi yang menekan terus-menerus, tubuh kita itu secara alamiah akan mengeluarkan hormon yang memampukan kita untuk menghadapi kondisi itu. Nah, ketika hormon itu berkelebihan, maka fungsi syaraf di otak yang harusnya menyimpulkan informasi dengan benar, maka saking banyaknya hormon ini dia jadi terganggu. Sehingga orang itu seolah-olah dengar hal yang sebetulnya tidak ada suaranya, tapi dia dengar. Seolah-olah melihat halusinasi ya, melihat sesuatu padahal dia nggak melihat itu. Seolah-olah sakit tadi psikosomatis, padahal dia nggak sakit. Ketika diperiksa secara medis mungkin dia nggak sakit jantung, tapi dia seolah-olah merasa sakit jantung. Nah, tapi dengan obat-obatan yang tepat, ya biasanya di situ psikolog dengan psikiater bekerja sama. Psikiater itu dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan, sedangkan psikolog atau konselor itu adalah orang yang dilatih untuk mendampingi orang yang nanti setelah menjalani pengobatan itu kembali ke masyarakat yang normal gitu. Nah, nanti biasanya kalau sudah tarafnya berat, psikiater akan kasih obat yang menetralisir hormon itu. Nah, nanti ketika hormonnya netral, sebetulnya dia akan baik-baik saja. Semua tadi suara-suara, impian-impian, lihat yang enggak tuh akan hilang gitu. Tapi Begitu. bagaimana dengan ya kamu kalau ngalami kesusahan, kepahitan ya wes ditelan aja. Ya ketemu orang ya senyum, jangan kamu tampakkan kesedihanmu gitu. Itu memang dimulai dari mengenali perasaan. Saya masih ingat ketika pengalaman saya di konseling Pak Julianto Simanjuntak. Saya 1,5 jam konseling dan di akhir konseling dia berkata, Mas Jimmy ini dari tadi cuma cerita peristiwa, tapi sebetulnya nggak cerita bagaimana perasaan Mas Jimmy gitu. Nah, kita itu sembuh ketika kita bisa menceritakan perasaan kita. Tapi kadang orang itu berpikir bahwa terbuka tentang masalah saya itu berarti saya kurang beriman, berarti saya tidak mengandalkan Tuhan gitu. Padahal di banyak agama itu menganjurkan kita untuk kita juga butuh sesama, kita juga belajar terbuka karena keterbukaan itu awal pemulihan sebetulnya. Dan masalah yang dipendam itu nggak akan selesai. Sebetulnya itu hanya bom waktu yang kita tunggu, kita tunda meledaknya saja. Tapi masalah itu sebetulnya nggak akan pernah terselesaikan. Dan itu sebetulnya semakin melukai kita. Tapi latihan sederhana adalah biasanya saya ajak teman-teman atau mungkin pemirsa, biasalah kalau memang suka tulis perasaan. Jadi misal hari ini kita sebel gitu ya, mungkin sudah berkeluarga atau punya teman dekat ya yang memang kita bisa percaya, tulis hari ini aku beranilah berkata oh jengkel gitu. Kalau kita nggak bisa ngomong seperti ini ya, jujur pada diri sendiri. Paling nggak sama diri sendiri. Misal di kamar hari ini aku jengkel karena apa? Karena peristiwa tadi. Kenapa peristiwa itu buat aku jengkel? Karena orang itu. Kenapa dengan orang itu? Karena dulu aku pernah ngalami dengan orang tuaku persis seperti yang ku alami hari ini dengan orang itu. Oh, berarti kalau aku hari ini masih jengkel, mungkin ada something yang salah, sesuatu something wrong dengan orang tuaku yang belum beres. Lalu supaya ini beres gimana? Perlu nggak aku beresan dengan orang tuaku? Perlu nggak aku cerita? Mungkin sepanjang ini aku nggak pernah cerita dengan orang tua, sehingga hati ini nggak pernah lega. Dan ketika ada orang lain yang mirip, aku akan muncul kemarahan yang sebetulnya ke orang tua gitu. Nah, dengan kita mengeksplor perasaan kita, kan kalau mungkin orang Jawa malu ke orang lain, paling nggak ke diri sendiri. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak melarang kita untuk mengekspresikan perasaan, gitu. Karena itu buat kita sehat dan buat kita cepat pulih. Pak, saya melihat bahwa menjadi konselor itu sangat-sangat tidak mudah. Ya. Bagaimana untuk menjaga supaya hidup seorang konselor itu tetap dinamis? Ya. Kalau saya, yang pertama itu jelas kita butuh Tuhan. Ya. Pagi itu atau sebelum menghadapi klien, saya berdoa dulu kalau sesuai iman saya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Karena saya pun butuh curhat, saya pun butuh disegarkan, saya pun butuh kekuatan yang baru. Lalu kadang Tuhan, aku hari ini akan menghadapi klien yang gambarannya seperti ini. Kadang ketika kita menghadapi, sekalipun kita punya ilmu, klien itu dinamis. Kadang masalahnya tidak terduga, kadang situasinya nggak terduga, disitulah kita perlu Tuhan. Lalu yang kedua, kita butuh backup keluarga gitu.
ada saatnya paling berat adalah kalau kita sudah nanganin orang lain, lalu keluarga kita sendiri itu ya mendukung kita. Misal, "Pah, kamu tuh sibuk terus untuk orang lain." Jadi sudah capek di rumah, orang rumah bete lagi, sehingga kita makin bete. Tapi kalau keluarga mendukung, "Oke, hari ini kamu capek, ya sudahlah, istirahat dulu nih, disiapin makan, siapin minum." Itu sangat membantu kita. Karena itu buat konseling itu ketika kita menanggung beban orang lain, sini Berasa tegang juga. pegel-pegel ya. Pegel-pegel juga. Ini semakin menarik Pak Jimmy. Ya, ya. Itu rate-nya gimana tuh Pak Jimmy? Ya, ya. Mengatur rate-nya? Biasanya kalau di LK3 atau biasanya saya pernah tanya ke LK3 atau Pak Julianto Simanjuntak, seorang yang konselor yang belum senior sekali itu 150.000 per sesi. Itu biasanya seperti itu. Tapi biasanya tetap kita akan kasih ke klien sukarela. Terserah mereka gitu. Tapi biasa rate-nya itu 150.000, tapi kalau tergantung kondisi klien juga, kadang memang mereka lagi kesulitan ekonomi atau memang masalahnya ekonomi, tentu saja kadang tantangan antara profesional dan tantangan antara menolong orang gitu. Sejauh ini lebih banyak yang mana Pak? Lebih banyak ke arah pelayanan atau profesional ini Pak? Kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur, mentor saya berkata jangan jadikan konselor itu profesi, tapi jadikan konselor itu pelayanan. Karena apa yang kita tabur itu kita juga tuai. Kita punya Tuhan, dan banyak kali rumah konseling itu dibantu. Ketika mungkin kita nggak bisa memaksa semua klien untuk bayar gitu, tapi selalu ada saja orang yang akhirnya mereka support keuangan kepada rumah konseling, support pengetahuan, bagi ilmu. Selalu terjadi atau mungkin keajaiban ya, selalu ya, Pak? terjadi Selama keajaiban. Iya, itu yang buat saya teguh, itu yang buat saya mantap untuk menekuni profesi ini, menekuni pelayanan ini. Sebagai seorang manusia yang dagingnya kalau dicubit masih sakit, Masih Pak sakit. Jim. Pernah nggak sih seorang Pak Jim itu merasa khawatir gitu kan? Iya, Apalagi kan iya. sekarang ini benar-benar pure di layanan pada masyarakat ya. Iya, iya. Tentu saja sempat khawatir gitu. Apalagi dengan biaya sekolah anak yang tinggi gitu. Lalu saya berpikir apa bisa ya gitu. Tapi mentor saya, Pak Julianto itu ternyata pernah mengalami krisis yang seperti saya di awal-awal. Jadi dia itu manusiawi konseling. ya, Itu Pak, manusiawi. betul-betul. Tapi sampai hari ini dia berkata dia bisa kuliahkan anaknya ke Amerika. Dan itu pertolongan Tuhan. Dia mulai dengan modal, saya mungkin punya rumah, dia mulai dengan modal yang jauh lebih sedikit daripada saya. Jadi dia berkata, "Mas Jimmy, waktu saya mulai saya nggak punya sebanyak Mas Jimmy. Seharusnya kalau Mas Jimmy sekarang punya lebih banyak, kondisimu lebih baik, seharusnya kamu lebih berani. Seharusnya kamu lebih bisa untuk memulai ini." Gitu. Itulah yang buat saya mantap gitu. Jadi ternyata nggak cuma saya, konselor yang lain pun pasti sempat ngalami naik turun gitu. Ada konselor yang sudah jalan kemudian burn out karena banyak klien, akhirnya dia sendiri stres. Overload ya. Dia berhenti dulu, slow down dulu, terus baru buka lagi. Ada juga yang seperti itu. Tapi it's okay, itu manusiawi. Saya sekarang pun sebetulnya agak slow down karena tuntutan saya studi lagi. Kemudian juga tadi ya, menjaga kualitas konselingnya gitu. Terus misal dengan ada corona ini jadi kepikiran, mungkin akan lebih efektif bila kita bisa konseling online atau konseling by phone. Karena sekarang masyarakat pun sebetulnya banyak yang ketakutan, stres. Di mana letak kebahagiaan Pak Jimmy waktu melakukan semua itu? Letak kebahagiaannya, leganya gini. Lega pertama itu ketika di ruang konseling ini, saya melihat wajah-wajah yang diubahkan. Mereka datang ngurung, mereka menangis, tapi ketika pulang mereka berkata, "Pak, saya lega. Saya sekarang tahu apa yang saya harus lakuin. Saya sekarang punya cara pandang yang berbeda tentang pernikahan kami, tentang keluarga kami. Sekarang saya punya cara pandang yang beda tentang orang tua kami," itu lega. Dan dalam banyak kasus, kebahagiaan terbesar yang jadi upah kita dalam tanda kutip itu melihat klien kita maju, orang lain dipulihkan, bahkan juga keluarga saya dipulihkan. Seringkali ketika mengkonseling orang lain itu kita dibuat ketawa, Bu. Klien-klien yang datang itu adalah saya di masa lalu. Jadi kayak lihat diri sendiri dan saya, wih ini kayak yang di atas kayak Tuhan ngerjain ini gitu. Dan saya kadang bisa senyum di hati, kadang bisa ikut nangis juga gitu. Dan saya bersyukur, oke,
keluargaku dulu boleh ngalami seperti itu, hidupku boleh ngalami seperti itu, ternyata hari ini baru tahu bahwa masalah yang kami alami itu suatu hari akan berguna untuk menolong orang lain. Disitulah kita senantiasa kita dibawa itu bersyukur lagi, dan bersyukur lagi. Pak Jimmy, saya pertama kali mengenal Pak Jimmy itu di atas mimbar. Ya. Lalu beberapa tahun kemudian kita bertemu dalam Ya. diskusi sebuah rumah konseling Jogja. Iya, betul sekali. Pak Jimmy merasa ini sebuah panggilan hidup. Pak Jimmy memang for real ada di saat ini, sekarang ini di sini? Ya. Yang saya percaya segala sesuatu itu tidak pernah kebetulan atau kecelakaan. Nah, justru saya merasa bersyukur karena saya pernah di psikologi, kemudian saya ada di lingkup rohani juga, dan sekarang masih di lingkup rohani, tapi Tuhan pakai saya untuk melayani masyarakat umum. Jadi rumah konseling ini umum untuk semua agama, semua kalangan, ya semua usia. Nah, saya bersyukur di situ karena saya percaya jadi berkat itu tidak hanya di lingkup gereja, bukan berarti di pelayanan di gereja salah, enggak, itu baik, itu sangat baik untuk dilakukan. Tapi seringkali jangan sampai kita itu terasing dari dunia. Justru sesuai dengan yang hari-hari ini sedang terjadi, banyak masyarakat dilanda ketakutan, disitulah kita tuh dipanggil untuk jadi jawaban, untuk jadi terang di luar. Nah, di situ saya malah merasa semakin diteguhkan, karena ketika saya ada di lingkup rohani saja, saya nggak bisa lihat dunia luar. Saya bisa menyampaikan khotbahnya, saya bisa menyampaikan ininya, tapi saya amazed, saya kagum, karena ternyata ketika saya ada di dunia luar, setiap rema, setiap firman yang kita terima itu ternyata beneran terjadi di dunia luar gitu, bahwa sekarang banyak orang itu butuh terang, dan ketika kita seperti ini, ketika saya bergerak di konseling, ternyata banyak orang ngalami jawaban. Kalau dulu saya di lingkup rohani, hanya orang-orang seputar rohani saja yang bisa mendapatkan jawaban. Tapi dengan seperti ini, ada teman saya pilot, teman saya pramugari, teman saya di airline, teman saya di fotografi, teman saya di militer, mereka bisa turut merasakan manfaat dari konseling ini ketika saya ada di dunia yang lebih luas. Dan itu kembali lagi dampaknya ternyata juga ke rohani lagi gitu. Yes. Saya bisa memperkuat yang di dalam nih. Ternyata teman-teman, apa yang dikhotbahkan di gereja itu ternyata beneran loh terjadi di luar. Itu. Oke, Pak Jimmy, selain daripada melihat senyuman orang-orang yang dipulihkan, itu adalah bagian daripada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa digambarkan oleh seorang pribadi, Pak Jimmy. Apa impian besar lainnya untuk rumah konseling Jogja ini? Ya, kami punya impian mungkin tahun ini ya, hanya ini karena ada corona kita akan pending. Tapi sebenarnya kita punya planning di bulan Juli, bahkan sebetulnya kita pengennya dari kemarin-kemarin. Kita tuh ada seminar keluarga di kota Jogja. Kita akan undang Pak Julianto Simanjuntak. Mungkin saya juga dan beberapa teman akan juga jadi speaker di situ. Kita akan mengedukasi masyarakat Jogja tentang bagaimana pentingnya konseling keluarga dan juga parenting, terutama dua hal itu. Ya, karena keluarga yang bermasalah kan menghasilkan anak-anak yang bermasalah, dan anak-anak yang bermasalah kelak akan jadi orang tua yang bermasalah, dan itu jadi lingkaran setan yang nggak putus-putusnya. Itu kerinduan kami. Lalu ke depan, usia saya sekarang 39 tahun ini ya. Masih muda ya Pak 40. Jimmy? Kadang merasa tua. Nah, impian saya sekarang sebetulnya bukan jadi yang terhebat, terbaik. Dulu impian saya itu, tapi impian sekarang adalah bagaimana mencetak orang-orang murid-murid atau orang-orang seperti saya yang jauh lebih hebat dari saya. Baik itu di bidang rohani, baik itu di bidang konseling, sehingga impian saya adalah bukan saya jadi populer, saya jadi top di atas, saya jadi public figure, no. Tapi impian saya adalah bagaimana ini saatnya saya bukan lagi saya. Tapi ini saatnya bagaimana saya bisa memperluas sebelum nanti saya pulang kepada Tuhan, semua yang saya miliki itu saya bisa bagikan ke orang lain, bahkan mereka bisa melakukan itu jauh lebih baik dari saya, impact-nya jauh lebih besar dari saya. Itu yang kita mau lakuin. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup nih Pak Jimmy, apa yang bisa Pak Jimmy sampaikan mungkin kepada teman-teman Arise and Shine yang barangkali memang mengalami
depresi atau kesedihan yang berlarut-larut, Ya. tapi mereka belum ada keberanian Ya. untuk bertemu dengan para konselor itu. Apa yang bisa Pak Jimmy sampaikan? Ya, ya. Oke, teman-teman Rise and Shine, kalau kita ngalami emosi negatif, baik itu kesedihan, kita kecewa, kita marah, itu normal, itu manusiawi. Saya mengalami, teman-teman mengalami, mungkin Bu Monica juga mengalami, dan semua orang mengalami. Dan ketika kalian mengalami yang seperti itu, ingatlah bahwa kalian nggak sendiri. Tapi ada kami-kami, ada teman-teman konselor di luar juga yang kami memang punya passion untuk menolong teman-teman. Kami memang belajar bukan untuk kita dapat duit, no. Itu kebanyakan konselor, jarang sekali konselor yang seperti itu. Tapi kebanyakan konselor memang sudah siap dengan segala risiko, dengan segala effort untuk menolong teman-teman yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kalau masalah mental nggak disembuhkan, itu justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Jadi keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan pemulihan dimulai dari diri kita. Ketika kita belum pulih, maka kita nggak akan jadi pribadi yang bisa memulihkan keluarga kita, anak-anak kita. Otomatis hubungan kita dengan orang lain akan terganggu. Terus yang ketiga adalah konselor tidak selalu harus seperti saya, tapi ada teman-teman terdekat sebetulnya dengan kalian yang Tuhan kasih itu dalam hidup kalian. Bisa jadi orang tua, bisa jadi teman gitu. Jadi jangan takut terbuka untuk mereka, terhadap mereka, karena soalnya orang lain ada hal yang kita nggak tahu jalan keluarnya, tapi orang lain akan membantu menunjukkan kita jalan keluar apa yang kita miliki dalam diri kita. Jangan mengurung diri, tapi keluarlah. Karena ketika kita mengurung diri di dalam masalah, kita akan merasa helpless, hopeless, kita merasa nggak ada yang menolong, nggak mampu. Tapi saat kita ketemu orang lain dan kita mulai share, kita mulai ngobrol, kita akan dikuatkan karena ternyata orang lain ada masalah. Wow, ternyata masalahnya dia lebih besar dari masalahku. Wow, yang lain ternyata lebih pusing lagi. Dan kita merasa ketika kita mau share, kita terbuka, orang juga cerita, kita akan merasa hidupku masih berguna karena hidupku ternyata bisa menguatkan orang lain. Bahkan saya ini menghimbau teman-teman, ayo belajar konseling. Mungkin bukan buat profesi, tapi karena orang-orang di sekitar kita hari-hari ini membutuhkan konseling. Jadi jangan takut untuk konseling. Wah, terima kasih banyak Pak Jimmy sudah berbagi di acara Rise and Shine. Ya. Sukses untuk rumah konseling Jogjanya. Ya, sukses juga Rise and Shine. Ya, sehat-sehat selalu. Amin. Pelayanan semakin diberkati dan menjangkau banyak teman-teman lainnya ya Pak. Amin. Terima kasih banyak. God bless. Ya, demikian tadi teman-teman Rise and Shine di episode kita berbagi melalui profesi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita di sepanjang Rise and Shine ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you. God bless you. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.